Pak Iwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Eh, Hari ini kita akan ngobrol eh, kira-kira 15 menit. Adakah yang Pak Iwan kira-kira mau bicarakan atau adakah unik-unik yang Pak Iwan mau sampaikan? Iya Bu, sebegini Bu, sejujurnya saya ini akan mempresentasikan sesuatu materi, tapi Presentasi ya Pak terkadang ya? itu mempresentasikan materi, tapi terkadang Ya. itu muncul rasa tidak percaya diri saya Bu. Tiba-tiba Oh langsung muncul jadi rasa tidak percaya diri saya. Oh, jadi masalah yang Pak Iwan ingin bicarakan sore ini tentang kepercayaan diri ya. Ya, kurangnya kepercayaan diri ketika akan presentasi ya. Iya Bu. Oke. Tapi waktu kita ini hanya singkat, hanya sekitar 15 menit. Kira-kira nanti setelah sesi ini, apa yang Pak Iwan harapkan dari hasil pembicaraan kita pada sore hari ini? Yang saya harapkan dari hasil pembicaraan kita sore ini Bu, yaitu bagaimana hasil tersebut bisa menumbuhkan sikap percaya diri saya dalam mempresentasikan Oke. materi di depan umum. Oke, jadi Pak Iwan ingin setelah sesi ini berakhir, maka Pak Iwan ingin mendapatkan sesuatu yang bisa menimbulkan kepercayaan diri ketika tampil di depan dalam presentasi ya Pak ya. Iya Bu. Eh, Kalau menurut pengamatan Pak Iwan selama ini, eh, kurang percaya dirinya itu kira-kira karena apa ya? Apa yang kira-kira menyebabkan? Yang awalnya sih sebenarnya begini Bu, ketika saya mau presentasi itu bahan presentasi itu sudah kadang lengkap, Ya, tetapi ketika sudah berdiri di depan umum, biasa susunan dari presentasi itu biasa hilang Bu. Pengertian bahwa ketika satu kalimat atau susunan kalimat yang salah, itu mood percaya diri saya langsung turun Bu. Seperti itu. oh, jadi misalnya saat presentasi ada kalimat yang tiba-tiba salah, itu membuat Pak Iwan down ya? Ya, seperti itu Bu. Eh, Bisa diceritakan secara lanjut, apakah itu sering terjadi atau hanya sesekali Pak Iwan pada saat Pak Iwan presentasi? Hmm, kalau kalau akumulasikan itu sesekali Bu. Artinya begini, Oh, ada juga beberapa momen itu ketika saya presentasi itu ketika penyampaiannya runut berurutan, itu saya tidak merasa grogi, tetapi oh ketika iya ada iya. salah satu susunan kalimat yang salah, itu otomatis membuat down. Oh, jadi Jadi ketika ada ya tadi seperti tadi yang dijelaskan ya. Jadi ketika ada sesuatu yang ya, salah, itu membuat Pak Iwan kembali menjadi down, ya. ya, Misalnya begini Pak, dari angka 1 sampai 10, kira-kira Pak Iwan merasa itu setiap presentasi itu di angka berapa keberhasilannya atau kepercayaan diriannya itu berada di angka yang berapa? kalau menurut saya pribadi di ketika saya mempresentasikan itu kalau dilihat antara angka 1 sampai 10 itu ini saya masih jauh dari kata sempurna. Jadi saya Iya berani iya, katakan betul. bahwa saya mungkin berada di range angka 5 sampai 6 Angka tadi. 5 sampai 6 artinya separuhnya ya, atau mungkin lebih dari separuh, sebenarnya Pak Iwan itu sudah merasa percaya diri. Ya, kira-kira Ya ya. seperti itulah, Ibu. Eee, Menurut Pak Iwan, kekuatan apa sebenarnya yang, Pak Iwan, punya sehingga, lebih dari separuh sebenarnya kepercayaan diri itu ada?
Kira-kira selama ini menurut Pak Iwan itu apa yang membuat Pak Iwan itu sebenarnya percaya diri? Yang membuat saya percaya diri itu adalah penguasaan materinya. Oh iya Ketika iya. materi saya kuasai dan penyampaian itu sesuai dengan apa yang saya akan presentasikan, itu pasti saya membuat saya semakin percaya diri. Cuman ada Oh iya. beberapa hal-hal ketika saya menyampaikan presentasi, Pak, membuat saya menjadi down, jadi dirinya. Seperti itu, Bu. Uh, jadi kata kunci di sini sebenarnya yang membuat Pak Iwan percaya diri itu adalah penguasaan materi ya Pak ya, benar ya? Jadi yang membuat Pak Iwan Ya, Bu. sebenarnya percaya diri itu sesuai yang Pak Iwan tadi katakan itu sebenarnya penguasaan diri ya. Iya. Kira-kira apa yang Pak Iwan lakukan supaya Bapak Iwan bisa menguasai materi yang selama ini membuat Pak Iwan biasanya percaya diri ketika penguasaan materi itu eh, Pak Iwan sudah siapkan? Ya itu tadi, Bu. Artinya saya terus mencoba bagaimana saya memahami dulu materi yang akan saya presentasikan. Supaya ketika nanti presentasi itu insya Allah mungkin tidak ada lagi yang tidak tersusun, sehingga ketika itu terjadi dengan bagus, itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri saya dalam menyampaikan materi di depan. Oke betul. Caranya Pak bagaimana? Caranya mempersiapkan itu seperti apa sehingga bisa membuat Pak Iwan itu percaya diri? Caranya mempersiapkan penguasaan materinya itu, contohnya, contoh konkretnya itu seperti apa? Ya lebih banyak mengkaji dan membaca, artinya materi apa tujuan materi yang saya bawakan, mungkin seperti Oke, itu. jadi mengkaji, kemudian melihat juga tujuan ya, tujuan materi sehingga Ya, mungkin sama dengan garis pokok ya, sehingga nantinya ketika Pak Iwan tampil itu rasa percaya dirinya itu kembali eh, ada ya. ya. Eh, Kemungkinan-kemungkinan lain, misalnya selain mengkaji, apakah juga misalnya seperti berlatih, apakah juga mungkin Pak Iwan akan lakukan berlatih sebelum atau bagaimana? Mungkin lebih banyak berlatih sebelum, Ibu. Oke, jadi dua ya, yaitu dengan Ya, mengkaji, kemudian yang keduanya itu misalnya berlatih sebelum tampil ya Pak ya, begitu ya? sudah siap. Eh, Kira-kira apabila nanti Pak Iwan mendapatkan hambatan atau gangguan, apakah Pak Iwan mempunyai rencana lain lagi kira-kira? Apakah misalnya minta tolong atau bagaimana? Eh, Rencana saya ke depan itu untuk bagaimana bisa bisa perfect untuk tampil dalam mempresentasikan Ya, materi itu adalah betul. berkolaborasi dengan rekan-rekan yang sudah mahir. Oke, Terus ya. mungkin saya butuh kesediaan kesediaan ibu untuk Oke, saya sharing, siap-siap. Ya. berkolaborasi. Iya, Oh ya, jadi itu ya, misalnya sudah mencoba hal yang tadi, kemudian masih belum berhasil juga, jadi Bapak mempunyai strategi lain, yaitu berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah ya. Ya begitu ya Pak ya. Em, iya, Bu. Iya, Bu. Kira-kira apa menurut Pak Iwan apa ukuran keberhasilan? Jadi bagaimana ukuran keberhasilannya? Dengan Ukuran rencana-rencana yang tadi Bapak keberhasilan, sudah, ya, ya, iya Bu, ukuran keberhasilan sesuai dengan rencana saya itu adalah itu tadi, mampu bisa mempresentasikan materi di depan umum dengan baik. oke, oke. Em, Tiba yang terakhir ya Pak ya. Em,
apa komitmen Pak Iwan terhadap apa yang tadi telah direncanakan? Komitmen saya tentang yang saya rencanakan tadi adalah bagaimana hal tersebut atau rencana saya tersebut itu kedepannya dapat berjalan dengan baik. Sehingga itu Oke, bisa bermanfaat bagi orang dan juga bermanfaat bagi saya dari segi penumbuhan rasa percaya diri untuk tampil di oke, depan umum. oke, bagus sekali. Siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Iwan eh, dalam sesuai dengan rencana yang Pak Iwan ini yang tadi Pak Iwan ceritakan? Kira-kira ada ke pihak lain yang bisa membantu? Ya, yang bisa membantu itu banyak Bu, Ya, rekan-rekan sejawat, ya. terus ibu, dan terutama itu yang paling bisa membantu adalah diri saya sendiri. Oke, bagus sekali Pak. Kapan kira-kira rencana Pak Iwan ini akan dilakukan? Insya Allah Bu, secepatnya Bu. Oke, terima kasih. Iya. Eh, apa yang bisa Pak Iwan simpulkan dari hasil percakapan kita pada sore hari ini? Yang saya bisa simpulkan dari percakapan coaching kita hari ini Ibu, itu saya merasa plong, saya merasa termotivasi atas masukan dan motivasi yang Ibu berikan. Jadi inilah salah satu faktor juga yang bisa membuat rasa percaya diri saya meningkat. Oke, terima kasih Pak Iwan. Semoga apa yang telah kita bicarakan hari ini dan apa yang telah Pak Iwan paparkan hari ini segera dapat Pak Iwan laksanakan sehingga nanti ketika Pak Iwan tampil untuk presentasi di depan umum kepercayaan dirinya itu sudah full ya. Iya Bu. Oke, terima kasih Amin, Pak amin. Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita gantian. Terus dengar suara Bu? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Waalaikumsalam Bu Hermin, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Pak Iwan sendiri, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Pak Iwan sore ini apakah punya waktu? Alhamdulillah Atau Pak ada Iwan Bu. lagi sibuk? Tidak sibuk ya, Pak ya? Tidak Bu, tidak. Oh iya, Pak. Ya, Kalau ada tidak yang sibuk, bisa gimana Bu? kebetulan, Pak. Kebetulan ini saya lagi ada yang ingin saya sharing, Pak, ke Pak Iwan. Ada yang ingin saya bicarakan ke Pak Iwan. Eh, Ya, Pak Iwan punya waktu kan? 15 menit lah, cukup. ya, insya Allah punya Bu. Oke, begini Pak, saya ini kebetulan mengajar di 12 IPA 4, dan sudah beberapa pertemuan itu kok anak-anak saya lihat tidak semangat ya. Jadi maksudnya saya ingin sharing ke Bapak, mungkin Bapak punya trik atau bagaimana dalam menghadapi siswa yang kurang semangat ya dalam pembelajaran. Ya, baik Bu Hermin. Saya luar biasa sekali. Saya menghargai kejujuran Ibu tentang masalah-masalah yang Ibu hadapi. Iya betul Pak. Mari kita berdiskusi bersama Bu untuk mencari Iya Pak. solusi apa yang akan kita akan Ibu lakukan ke depan agar masalah Iya tersebut betul. tidak akan muncul lagi. Iya. Iya Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Iya. Oke, Ibu Hermin, Iya Pak. ini bagaimana perasaan Ibu pada sebelum sesi coaching ini? Selain tadi ada masalah yang Ibu akan diskusikan, kira-kira selain itu masih ada enggak masalah apa? Masih ada masalah lain enggak yang mau Eh, didiskusikan? mungkin itu saja Pak yang tadi, yang karena tadi kan saya mengajar, mungkin itu saja Pak yang ingin saya sharing hari ini, yaitu tentang bagaimana membuat siswa yang saya ajar itu bisa kembali termotivasi. Ya, ya.
Jadi tujuan Bu Hermin, rencana tujuan Ibu Hermin yang ingin Ibu capai dengan sesi coaching ini apa Bu? Saya ingin Pak, setelah berbagi dengan Bapak, saya kemudian mendapatkan solusi bagaimana kira-kira saya bisa membuat kelas yang saya ajar itu menjadi lebih bersemangat, tidak ada lagi siswa yang mengantuk, kemudian pembelajaran juga lebih efektif atau lebih bersemangat lagi. Ya begitu Pak. Iya, iya. Seberapa besar ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin Pak, sebesar-besarnya. Pokoknya saya ingin itu, ketika nanti, selesai, berbicara kepada Bapak, saya bersemangat lagi, kemudian siswa saya juga lebih bersemangat lagi sehingga, saya merasa tidak sia-sia lagi untuk ketika saya masuk dalam kelas karena, saya bisa memberikan apa yang ilmu yang saya ketahui dan siswa saya juga bersemangat. Iya, luar biasa Bu. Oke, baik Ibu Hermin, itu tadi semua tujuan-tujuan Ibu Hermin sudah kemukakan. Kita masuk ke identifikasinya Bu. Nah, Oke sekarang Pak. apa yang membuat Ibu Hermin merasa kesulitan dalam menangani permasalahan di kelas berapa tadi Ibu? Kelas 12 IPA 4. Ya, di kelas 12 IPA 4. Mungkin ini Pak, karena saya mengajar di 12 IPA 4 itu kan 2 kali seminggu ya. Tetapi saya mengajar itu selalu di jam terakhir. Jadi pada saat anak-anak semua sudah mengantuk dan mungkin juga saya kurang persiapan kali ya Pak ya. Kurang persiapan masuk di kelas sehingga kurang kreatif kali ya Pak. Mungkin itu. Berarti ketika Ibu Hermin akan masuk kelas itu pasti akan ada muncul perasaan-perasaan bahwa akan terjadi sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan. Nah, seperti itu tadi. Kira-kira bisa Iya Pak. diceritakan lebih detail, Ibu? Perasaan-perasaan apa yang muncul atau gambaran apa yang muncul di benak Ibu ketika masuk ke dalam kelas tersebut? Ya perasaan saya Pak, misalnya saya mau masuk, baru di pintu kan saya lihat anak-anak, sudah kayak ogah-ogahan lah, memberi salam juga sudah mulai ogah-ogahan. Jadi, perasaan saya juga ikut ini ya, ikut, kurang bersemangat ketika melihat siswa saya juga kurang bersemangat. Jadi, ya mungkin itu juga ya kali ya Pak ya, karena saya terlalu banyak kesibukan di luar, terlalu banyak tugas tambahan sehingga, saya kurang persiapan ketika akan masuk di kelas. Sehingga, eee, ketika saya mengajar itu anak-anak ada yang, mengantuk, kemudian ada juga yang menggambar, malah ada yang, ngobrol dengan temannya. Ya begitu mungkin Pak ya. Jadi, ya mungkin karena saya kurang persiapan Pak ya, jadi, saya tidak terlalu mengakomodir semua kebutuhan siswa seperti misalnya, ada yang kinestetik, tetapi kayaknya saya kurang, ini pembelajaran saya yang kinestetik, biasanya saya lebih ke visual Pak. Iya, baik, baik. Ya. Selanjutnya, bagaimana apa prioritas utama yang Ibu miliki dalam merencanakan aksi ini? Aksi supaya bagaimana bisa meminimalisir tentang ketidaknyamanan ketika mengajar di kelas 12 IPA 4. Apa prioritas utama Ibu? Prioritas utamanya mungkin Pak, saya, akan belajar lagi bagaimana menjadi guru yang lebih kreatif, kemudian, mungkin juga saya akan, melakukan refleksi ya, refleksi terhadap, pembelajaran saya di kelas, kemudian mungkin juga saya akan menanyakan, kepada anak-anak yang saya ajar di 12 IPA 4. Oke, baik Bu. Nah, kalau begitu kita akan bersama-sama mencari solusi bagaimana mengatasi hambatan yang Ibu Hermin dapatkan pada saat Iya Pak, pembelajaran. betul sekali. Nah, oke. Atau masih adakah hal-hal yang lain yang Ibu Hermin mau tambahkan sekaitan dengan masalah hambatan di kelas 12 IPA 4 tersebut? Mungkin itu saja yang tadi Pak, yang tadi saya ceritakan bahwa,
ini ya, anak-anak kurang bersemangat, kemudian mungkin diakibatkan karena saya kurang kreatif dalam pembelajaran. Oke, baik Bu. Oke, baik, sekarang kita masuk ke rencana aksi yang akan Ibu Hermin lakukan. Nah, ke depan untuk apa? Bagaimana supaya hambatan di kelas 12 IPA 4 tersebut itu bisa menurun atau bahkan hilang? Apa rencana utama? Rencana utama yang Ibu Hermin akan lakukan ke depannya? Mungkin ini Pak ya, pertama itu mungkin saya akan melakukan refleksi pembelajaran yang saya lakukan, refleksi diri saya terutama, kemudian juga saya minta tanggapan kepada anak-anak, kemudian mungkin juga saya akan belajar lagi bagaimana menjadi guru yang lebih kreatif, misalnya dengan menggunakan media-media pembelajaran atau menggunakan teknologi seperti penggunaan Quizzes atau Canva, terutama pada saat jam terakhir ya. Jadi mungkin saya akan membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan, terutama dengan menggunakan permainan mungkin Pak ya. Baik, baik. Iya. Terus Bu Hermin, bagaimana cara Bu Hermin menghadapi situasi tersebut? Mungkin ini Pak, saya akan berkolaborasi dengan wali kelas 12 IPA 4. Kemudian juga mungkin saya akan sharing juga dengan guru BP yang ada di sekolah. Dan bisa juga melakukan pendekatan kepada siswa-siswa yang ada di kelas 12 IPA 4. Oke. Luar biasa, Bu. Oke, baik, Ibu. Apa sih komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu akan buat? Komitmen saya yaitu saya akan belajar lagi untuk menjadi guru yang lebih menguasai kelas dan lebih kreatif, sehingga saya benar-benar menjalankan tugas pokok saya sebagai seorang guru dengan baik. Baik. Siapa dan apa saja yang terlibat yang dapat membantu Ibu dalam dengan komitmen rencana Ibu tersebut? Yang bisa membantu saya yaitu ya itu tadi yang saya katakan Pak, mungkin wali kelas 12 IPA 4, guru BP dan juga tentu saja dengan teman-teman yang lain yang ada di sekolah. Oke. Nah, itu yang langkah-langkah yang sudah luar biasa, Bu. Jadi bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, tindak lanjut saya yaitu saya akan seperti yang tadi saya utarakan bahwa saya akan mencoba semua yang tadi yang telah saya uraikan. Ya. Iya. Baik, Bu Hermin. Ya, saya sangat senang dengan kolaborasi ini. Iya, Pak. Kita mengharapkan ke depan itu bahwa komitmen yang Ibu telah rencanakan itu akan berjalan dengan sukses. Saya siap ada Bu ketika Ibu membutuhkan masukan atau berkomunikasi, berkolaborasi. Iya. Iya Pak, oke. Terima kasih Bu Hermin. Oke, terima kasih waktunya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.